Ya, Shin Tae-yong minta bantuan Korsel untuk hancurkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes tersinggung dengan Shin Tae-yong usai ban kapten timnas Indonesia dicopot dan diberikan kepada Asnawi Mangko Alam. Manajer Garuda ungkapkan hal ini. Ya, pelatih top dunia heran, Jerman saja yang pernah juara Piala Dunia tak masalah andalkan pemain naturalisasi, tapi timnas Indonesia kok malah begini. Kalau mau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong harus ikuti perintah tegas Erick Thohir. Ini serius. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta bantuan Korea Selatan untuk menghancurkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Laga tersebut akan menjadi krusial bagi timnas Indonesia yang belum meraih kemenangan di putaran ketiga. Shin Tae-yong mencari cara untuk menambah peluang skuad Garuda untuk meraih 3 poin pertamanya. Menurut laporan Yonhap News Agency, Shin Tae-yong sudah meminta warga Korea Selatan untuk ikut mendukung timnas Indonesia. Ya, permohonan itu disampaikannya kepada salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan yang berada di Indonesia, Song Chang-keun. Nantinya, Song akan mendistribusikan sebanyak 1.500 tiket kepada warga Korea Selatan yang ada di Indonesia. Mereka akan ikut mendukung timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong meyakini dukungan ini akan sangat berarti bagi timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan dukungan ini bisa meningkatkan motivasi skuad Garuda meraih kemenangan atas Jepang. Ya, meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, kalau kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea ketika melawan Jepang, ya kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, kata Shin Tae-yong. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Manajer timnas Indonesia Sumarji bongkar soal perasaan Jay Itzes ketika ban kapten timnas Indonesia dicopot Shin Tae-yong ketika melawan China. Shin Tae-yong membuat beberapa kejutan bagi timnas Indonesia ketika menghadapi China di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam daftar susunan pemain, Shin Tae-yong membongkar starting line up yang pada laga sebelumnya tampil cukup baik. Sandy Wells, Tom Haye, dan Malik Rizaldi yang pada laga kontra Bahrain kemarin tampil apik dicadangkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dan dia memasang Asnawi Mangko Alam, Witan Sulaiman, juga Nathan Choeon sebagai starter pada pertandingan melawan China. Alhasil, permainan Indonesia khususnya di babak pertama sempat goyah sampai kesulitan untuk membuat peluang dan mencetak gol. Barulah di babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan beberapa nama seperti Tom Haye yang akhirnya mengubah permainan Indonesia. Ya, keputusan tersebut sempat mendapatkan kritik dari banyak pihak karena Shin Tae-yong dinilai salah mengambil keputusan. Selain persoalan starter, Shin Tae-yong pun mendapatkan kritikan karena mengganti posisi kapten yang selama ini dijabat oleh Jay Itzes. Dia lebih memilih Asnawi Mangko Alam sebagai sosok kapten skuad Garuda di pertandingan yang berkesudahan dengan skor 1-2 untuk kemenangan China itu. Sumarji pun angkat bicara soal perasaan Jay yang dicopot jabatan kaptennya di pertandingan melawan China. Kepada anggota Esko PSSI Arya Sinulinga dalam akun YouTube pribadinya, Sumarji mengungkapkan Jay Itzes tidak ada masalah. Saya tanya langsung sama Jay, kamu gimana kaptennya ke Asnawi? Oh, nggak apa-apa mas, kita kasih kesempatan ke Asnawi, kata Sumarji menirukan perbincangannya dengan Jay. Menurut Sumarji, Jay merupakan sosok pemimpin yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Jiwa nasionalismenya pun begitu tinggi. Saya kasih jempol 4 ya. Jiwa nasionalismenya bukan kaleng-kaleng demi Tuhan tuh. Kalau dibelah dadanya merah putih tuh, kata Sumarji. Ya, selain itu, pemain Venezia FC ini pun selalu menjadi teman diskusi Sumarji ketika ada hal penting di timnas Indonesia, termasuk membuat skuad Garuda menjadi kompak dan chemistry cepat terbangun. Ya, legenda Jerman sekaligus mantan pelatih tim Korea Selatan Jurgen Klinsmann mengaku heran terhadap pihak yang menentang naturalisasi timnas Indonesia.
Jurgen Klinsmann mengatakan bahwa Jerman saja tidak mempersoalkan memanggil pemain naturalisasi ataupun keturunan, termasuk ketika juara Piala Dunia 2014. Ia mengaku heran saat tahu ada pihak yang kontra ketika timnas Indonesia besutan Sinteyong mulai masif dalam memanfaatkan pemain naturalisasi. Seperti diketahui dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia seolah menjadi permata berharga bagi pemain keturunan Eropa. Bagaimana tidak, timnas Indonesia saat ini menjadi pilihan alternatif bagi pemain Eropa jika tak dipanggil oleh negara kelahiran mereka. Ya, meski fenomena pemain naturalisasi di timnas Indonesia sudah ada sejak tahun 50-an, namun pembahasan tersebut semakin menarik ketika skuad Merah Putih dilatih oleh Sinteyong. Total ada 13 pemain Eropa keturunan Indonesia yang sekarang selalu diberikan kesempatan oleh pelatih Sinteyong ke dalam skuad Garuda. Ya, meskipun pemain keturunan tersebut memberikan prestasi gemilang bagi timnas Indonesia, tapi tetap saja ada suara sumbang yang justru tidak mendukung pilihan Sinteyong itu. Nah, fenomena tersebut kemudian mendapatkan tanggapan tegas dari legenda Jerman sekaligus mantan pelatih Korea Selatan di Piala Asia 2023, Jurgen Klinsmann. Ya, Jurgen Klinsmann mendukung sikap Sinteyong yang memanggil pemain naturalisasi ke dalam timnas Indonesia karena dinilai bahwa manfaat bagi sebuah tim. Pada akhirnya ini adalah keputusan pemain dan keluarganya. Apa yang ingin dia lakukan, di mana dia ingin bermain. Tapi ini bermanfaat bagi setiap program timnas. Oh, tentu saja begitu, kata Klinsmann. Menurutnya pemain naturalisasi khususnya dari Eropa bakal memberikan timnas Indonesia keunggulan ketimbang rival mereka di kawasan Asia, termasuk ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Kalau Anda bisa mendapatkan pemain berkualitas, kalau dia mau memilih Indonesia dan membela Indonesia sebagai negaranya, Anda akan memiliki pemain yang lebih solid daripada tim-tim rival Anda, pungkasnya. Ya, Jurgen Klinsmann lantas mencontohkan Jerman, negara yang juga tidak jarang memanggil pemain keturunan ke dalam skuadnya. Mereka pun justru keluar sebagai juara Piala Dunia. Ini adalah proses alami yang dialami banyak negara. Jerman juga begitu. Ada banyak sekali pemain berpaspor ganda seperti Turki Jerman. Beberapa membela Turki, beberapa lainnya membela Jerman, dan yang lainnya juga begitu. Ya, bahkan anaknya yakni Jonathan Lee Klinsmann yang sejatinya merupakan warga Jerman malah memilih untuk membela tim junior Amerika Serikat. Dan ini juga terjadi di keluarga saya juga. Anak saya bermain untuk timnas junior Amerika Serikat, tapi dia belum bermain di tim senior. Jadi secara teori, kalau dia berkembang pesat, dia masih bisa membela timnas Jerman, tukasnya. Hingga pada akhirnya legenda tim nasional Jerman era 90-an ini berharap jika pemain naturalisasi yang kini dipercaya Sinteyong bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Jadi saya berharap kalau ada pemain yang karena ikatan emosional keluarga memilih negara Indonesia, ya semoga itu bisa memberikan tambahan kualitas jangka panjang bagi timnas Anda, pungkasnya.